Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari seiman satu akidah. Merupakan nikmat Allah yang besar kita hidup di Indonesia ini dalam keadaan nyaman, senang, merdeka ya, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih mengalami peperangan ya, seperti saudara kita di Palestina dan saudara-saudara kita di negara-negara lain. Ini merupakan nikmat Allah yang pantas kita syukuri. Kita hidup di Indonesia dalam keadaan tenang ya, tidak ada peperangan, kita beribadah nyaman, tidak ada yang mengganggu ya, tidak ada yang menindas ya. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini adalah berkat saudara-saudara kita, berkat pejuang-pejuang saudara kita yang dahulunya mereka sudah mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, sehingga Indonesia ini bisa merdeka. Maka selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib juga bagi kita bersyukur kepada saudara-saudara kita, pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita yang sudah memotivasi, mendorong ya orang-orang atau kaum muslimin sehingga mereka berani untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah," kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pejuang-pejuang kita, kepada mujahid-mujahid yang sudah berhasil ya, mengantarkan atau mengentas negara kita ini dari jajahan. Dan selain kita bersyukur kepada mereka, para pejuang, kita juga mendoakan mereka ya. Mudah-mudahan arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat juga kita ada doa yang doa untuk mendoakan saudara kita yang terlebih dahulu dengan keimanannya. Dalam sebuah ayat doa tersebut adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang sudah terdahulu dengan membawa iman, dan jangankanlah dijadikan di dalam hati kami dengki terhadap saudara-saudara kami yang beriman ya. Jadi kita mendoakan mereka juga, mendoakan mereka yang sudah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi memerdekakan negara kita yang kita cintai ini yaitu negara Indonesia. Sahabat Al-Haq sekalian, maka ada juga pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil ya dari mereka. Kita bisa hidup seperti ini adalah berkat perjuangan mereka. Artinya mereka sudah menanam kebaikan ya. Kita yang memetiknya, mereka yang menanam, kita yang memetiknya kebaikan-kebaikan tersebut. Kita yang merasakan keindahannya, kita yang merasakan kenyamanannya. Lalu bagaimana diri kita? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita akan tanam untuk generasi-generasi setelah kita? Jangan sampai dengan adanya kita ini ya, kemudian generasi-generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah. Jangan sampai ya. Allah mengingatkan kita dalam surat An-Nisa yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang takut, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaklah orang-orang takut meninggalkan setelah mereka, generasi-generasi setelahnya, dzurriyyatan dhi'afan, keturunan-keturunan atau generasi-generasi yang dhi'afan, yang lemah. Falyattaqullah, maka bertakwalah kalian.
kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadidah, dan berkatalah dengan perkataan yang baik, ya. Maka dari itu, dari sekarang kita mencoba untuk menanam kebaikan-kebaikan, ya, yang nantinya akan dirasakan generasi-generasi setelah kita, dan kita pun akan mendapatkan, ya, setelah kita menanam, ya, kita pun akan mendapatkan aliran-aliran pahala ketika kita sudah di alam kubur. Nah, kita harus berpikir bagaimana caranya seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pahala-pahala, ya, yang mengalir, yang tetap kita rasakan ketika kita di alam kubur. Maka kita berusaha menanam dari sekarang. Menanam amalan soleh dari sekarang. Dan amalan soleh yang terbaik itu ketika amalan soleh itu, ya, tidak hanya diri kita yang merasakan, ya. Amalan soleh itu akan menjadi besar, akan menjadi lebih baik ketika perbuatan baik atau amalan soleh itu dirasakan oleh orang lain, ya. Mulanya banyak hadis yang menyebutkan tentang itu, ya. Hadis Rasulullah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Kenapa kenapa menjadi manusia yang terbaik, ya? Ya karena manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, tapi dirasakan oleh orang lain, ya. Sehingga dia disebut sebagai orang yang terbaik, ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi kebaikan itu ketika dirasakan oleh orang lain, ya, maka kebaikan itu akan semakin membesar, akan menjadi terbaik dan paling baik. Hadis lain juga Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, ya. Jadi mendapat predikat orang yang terbaik. Karena apa? Karena manfaatnya, kebaikan tersebut dirasakan oleh orang lain, mengajarkan Al-Qur'an, ya. Ini kan memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Jadi ketika manfaat itu dirasakan oleh orang lain, maka kebaikannya akan bertambah. Dalam ayat juga Rasulullah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummat, ya. Kuntum khairu ummatin, ya. Karena apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, ya. Memerintahkan kebaikan dan mencegah sesuatu yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan amar ma'ruf ini kebaikan manfaatnya dirasakan oleh orang lain, ya. Sehingga karena kemanfaatan ini dirasakan oleh orang lain, orang yang melakukannya akan menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Hadis lain juga Rasulullah, hadis Rasulullah gitu, ya. Kata Rasulullah, khiyarukum li ahlikum, atau li nisaikum dalam hadis lain gitu, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya, ya, kepada istrinya gitu, ya. Karena kebaikan ini dirasakan oleh orang lain, ya, sehingga dia menjadi orang yang terbaik gitu, ya. Maka bagaimana Bapak Ibu, ya, sahabat al-haq, ya, kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kita berusaha mencari proyek-proyek, ya, mencari tempat-tempat amalan-amalan soleh yang mana ini bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tentu amalan soleh ini adalah amalan soleh yang mengajak kepada manusia, ya, mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah proyek yang terbaik, ya. Mengajak manusia untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, harus mempersiapkan diri dari sekarang. Baik ada musuh, adapun tidak ada musuh, ya, kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri dari sekarang.
baik itu fisik ataupun ruh kita disiapkan dari sekarang. Karena kita tidak tahu ya, mungkin bisa aja tiba-tiba ada musuh datang ke Indonesia ini ya. Jadi baik ada musuh ataupun tidak ada musuh, kita sudah siap-siap. Allah Ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa a'iddu lahum, persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Mastata'tum, semampu kalian ya. Min quwwah, dari kekuatan. Nah, kekuatan ini adalah umum ya. Kekuatan apa saja? Apa yang kemampuan kita miliki. Bisa kekuatan harta, kekuatan ilmu, kekuatan senjata, semua yang kita mampu kita lakukan sebagai persiapan untuk menghadapi musuh. Intisarinya adalah segala kekuatan yang turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ya. Sebuah kekuatan apa saja bentuknya yang bisa menakutkan ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Aduwallahi wa aduwakum ya. Musuh Allah dan musuh kita semua ya. Karena dari itu ya, mari kita bersama-sama bagaimana kita bersama-sama kita persiapkan diri dan generasi-generasi kita ya untuk mempersiapkan diri ya. Yang kita mampu ya. Baik itu dari bidang ilmu, baik itu dari bidang ekonomi ya, dan semua bidang kita siapkan demi kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang bisa disampaikan dari kami Yayasan Al-Haq Indonesia mengucapkan Dirgahayu RI ke-75. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.